Kabupaten Jayapura yang mereka pilih adalah kabupaten yang syarat dengan adat dan memang tatanan adatnya terus dipertahankan. Tunggu saja pada tanggal 24 nanti. Ya. Halo, selamat berjumpa Tribuners. Selamat datang bagi Tribuners semua, teman-teman yang telah bergabung dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Aldi Bimantara dan nantinya para narasumber yang saya akan perkenalkan yang tentunya ini akan membahas soal seputar isu-isu menarik soal Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Jayapura, Papua. Dan sebentar lagi kita akan semakin dekat begitu ya dengan momentum Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6. Maka dari itu, Tribuners, hari ini kita akan berbincang dalam talk show Menuju Kaman 6 dari Jayapura dan upaya mengakui hak masyarakat adat dengan tema Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk menjaga identitas kebangsaan Indonesia yang beragam dan tangguh menghadapi krisis. Nah, ini tentunya sebuah tema yang luar biasa ya. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui lebih dalam mengenai tema Kongres Masyarakat Adat 6 ini. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir, yakni Bupati Jayapura sekaligus Ketua Umum Panitia Kaman ke-6, Bapak Matius Awito SMSI. Saya sapa dengan penuh hormat Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Siap Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar dengan baik. Aktivitas rutinitas di Ya. mana-mana kembali menggonggong Kaman ini karena beberapa saat lagi ya, beberapa pekan lagi kita akan memasuki hari H-nya begitu ya, tanggal 24 sampai 30 Oktober 2022. Betul ya Pak ya, Pak Matius ya? Oke, baik Pak. Mungkin sebagai pembuka Bapak mau sapa-sapa dulu nih untuk masyarakat di Tanah Tabi khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura, Papua. Silakan Pak. Ya, selamat pagi seluruh masyarakat adat di Papua, Papua Barat, tapi secara khusus di wilayah adat Tabi yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat yang ke-6 tahun 2022 tepatnya di Jayapura dan Kota Jayapura. Baik, nah Pak Matius, kita masuk di pertanyaan pertama nih Pak Matius. Ini masih terkait juga dengan tema kita, tema besar kita yakni Menuju Kaman 6 dari Jayapura dan upaya mengakui hak masyarakat adat, bersatu pulihkan kedaulatan masyarakat adat untuk menjaga identitas kebangsaan Indonesia yang beragam dan tangguh menghadapi krisis. Pak Matius, tadi sempat kita singgung sedikit mengenai tema Kaman di pembukaan ataupun opening awal, yakni bersatu pulihkan kedaulatan masyarakat adat untuk menjaga identitas kebangsaan Indonesia yang beragam dan tangguh menghadapi krisis ini. Ada kata pemulihan di sana yang kita quote begitu dalam tema ini. Apa sih sebenarnya Pak Matius yang ingin dipulihkan begitu dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 ini? Ya, dari kongres ke kongres, baik kongres pertama sampai kongres ke-5, 5 tahun yang lalu di Medan, itu masyarakat adat seluruh Nusantara terus memperjuangkan keberadaan mereka, kedaulatan terhadap wilayah adat mereka, ruang kelola mereka untuk kepastian hukum, dan juga bagaimana mereka bisa sejahtera di atas ruang-ruang yang mereka miliki atau lahan atau tanah adat yang selama ini mereka sedang perjuangkan. Itu satu, dan memang kemarin dalam situasi COVID yang kemarin itu mereka memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi di seluruh Nusantara karena mereka eksis. Rata-rata di wilayah masyarakat adat se-Nusantara itu COVID tidak terlalu banyak ada di sana, dan mereka aktif dan mereka sadar bahwa kita harus menghidupkan kota, memberi support, dukungan dengan hasil-hasil usaha pertanian, perkebunan, kerajinan-kerajinan dan lain-lain untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga bangsa kita dari krisis. Nah, saya pikir itu terbukti, dan sekarang juga mereka membicarakan tema yang sama untuk Indonesia masa depan. Baik, untuk Indonesia masa depan. Dan tentunya masih dalam situasi pandemi COVID-19, bagaimana juga memberdayakan tadi ya, yang Pak Matius juga sampaikan, penguatan itu menjadi penting juga dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara nantinya di
kota Kabupaten Jayapura begitu. Dan sejatinya ini hubungan antara masyarakat adat dengan tanahnya ini bukan hanya tentang ekonomi semata ya Pak Matius, tapi juga hubungan secara sosial dan spiritual. Identitas kultural masyarakat adat ini bertahan karena adanya hubungan istimewa dengan wilayah tradisional mereka yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang tidak sebentar saja, kita ketahui bersama. Nah, hubungan hukum antara masyarakat adat dan tanah ulayatnya ini melahirkan hak ulayat yang merupakan hak komunal yang dimiliki masyarakat adat. Hak ini harus diakui dan dilindungi oleh negara tentunya. Nah, Pak Matius, tapi kenyataannya saat ini banyak tanah dan hutan negara yang hak pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Terkait dengan permasalahan ini, Pak, kami ingin tahu juga bagaimana kemudian penegasan posisi soal kita kan adat. dari segi regulasi ya. Regulasi kan selama ini kan sentralistik. Itu yang dihadapi oleh masyarakat adat di seluruh Nusantara, bahwa regulasi-regulasi yang dikeluarkan kementerian lembaga itu juga bertabrakan dengan kepemilikan hak ulayat yang diklaim oleh masyarakat adat selama ini. Karena sebelum ada negara, masyarakat adat itu sudah hidup di situ. Mereka yang berjuang juga bagaimana mempertahankan jati diri mereka dari penjajah atau dari ketidakadilan dari bangsa-bangsa lain di dalam wilayah adat mereka. Dan mereka bersatu dan membentuk negara ini. Jadi karena itu ada para pendiri negara ini merumuskan dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila bahwa Bhinneka Tunggal itu menjadi kekuatan. Dan saya pikir kalau kita semua kalau konsisten, berarti kita harus bisa mewujudkan kebinekaan itu dengan keberagaman yang dimiliki termasuk juga terhadap kepemilikan sumber daya alam, tanah dan hutan dengan sistem adatnya masing-masing. Itu keberagaman, tidak bisa diresentralisir. Karena kita harus konsisten dengan itu. Jadi saya pikir masyarakat adat juga menjaga keberagaman di Indonesia ini harus utuh, supaya jati diri bangsa ini bisa tetap terjaga, kita tidak terbawa kemana-mana. Dan saya pikir mereka sangat solid untuk menjaga keberagaman ini, tidak mempersoalkan satu sama lain, tapi keberagaman itu dalam persatuan untuk Indonesia. Baik. Jadi kacamatanya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, Yes. berbeda-beda tapi tetap satu, tapi bagaimana merangkum segala keberagaman dan juga pola pikir masyarakat, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, tapi bagaimana mampu untuk menuangkannya dalam nanti aktualisasinya juga output dari Kaman 6 ini sendiri ya Pak Matius ya. Nah Pak Matius mungkin berbicara mengenai posisi masyarakat adat juga dalam kaitannya terhadap hak ulayat dan keterlibatan dengan investasi kerjasama dengan pihak luar. Ya, justru itu di Kabupaten Jayapura selama ini ada hampir 5 tahun ya. Kita punya gugus tugas masyarakat adat dan kita sudah melakukan pemetaan wilayah adat. Ada data spasial, ada data sosial mengenai profil masyarakat adat di Jayapura ini tinggal di mana saja, batas-batas wilayahnya. Kemudian itu dipetakan dan dengan teknologi geospasial. Juga pemetaan secara partisipatif. Jadi setiap wilayah adat, masyarakat adat sendiri melakukan itu didampingi oleh gugus tugas. Dan saya pikir ini penting karena ini juga merupakan perintah undang-undang Otsus terhadap keberpihakan dan perlindungan kepada masyarakat adat dan upaya-upaya pemberdayaan harus dilakukan. Nah, perintah undang-undang Otsus itu melalui Perdasus 2008 segera membentuk tim kajian untuk melakukan pemetaan itu. Dan kami sudah lakukan itu dan ini masyarakat sambut luar biasa bahwa harus ada kepastian hak, kepastian hukum terhadap keberadaan mereka. Selama ini tidak ada dokumentasi. Nah, ini upaya-upaya ini sangat disambut baik dan kita berharap dorong bisa menjadi sertifikasi komunal. Tapi saat ini melalui peraturan bupati, SK bupati sampai kepada Perda itu sudah dilakukan. Nah, saya pikir ini satu upaya untuk menjaga bahwa kepastian hukum terhadap kepemilikan. Sehingga kalau ada investasi masuk, bisa kerjasama langsung dengan mereka. Jadi tidak perlu ada perizinan-perizinan dari luar di era Otsus di Papua ini.
Karena undang-undang Otsus bisa mengesampingkan undang-undang apapun karena ini less spesialis. Nah, kita berharap ada konsistensi negara terhadap khususnya di Papua ya. Dengan adanya undang-undang Otsus, mari kita konsisten. Kalau Otsus memang harus jalan, ini juga harus diwujudkan. Jadi jangan Otsusnya kita dorong, tapi isinya kita tidak serius untuk mewujudkan itu. Nah, saya pikir ini salah satu yang sangat penting untuk masyarakat di Papua dan Papua Barat. Baik, Pak Matius. Jadi memang setelah mendengarkan penjelasan tadi, memang kepastian hukum bagi masyarakat adat, hak-haknya itu memang sangat penting sekali ya, Pak Matius ya. Nah, apakah ada kepastian nih Pak, payung hukum dan bagaimana idealnya relasi masyarakat adat dengan pihak luar terkait dengan pemenuhan hak ulayat itu sendiri? Ya, pertama khusus untuk Papua dan Papua Barat, itu ada Undang-Undang Otsus. Undang-Undang Otsus itu berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan. Itu berarti perintahnya seperti tadi yang saya jelaskan itu. Ini hal yang mendasar, hak-hak dasar masyarakat adat di sini. Nah, ini kalau negara bisa konsisten, nah ini bisa apa ya, kita kompak untuk mewujudkan itu. Karena Otsus itu apa sih perbedaannya dengan daerah-daerah lain? Harus ada spesial. Ya, karena itu saja kita harus konsisten. Kemudian untuk masyarakat secara nasional, se-Indonesia, masyarakat adat, kita ada punya undang-undang desa dan desa adat. Itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi ini juga kita semua harus mendorong terwujudnya desa-desa adat ini di seluruh Indonesia, kodifikasinya, pengakuannya. Saya pikir ini yang kita harus kolaborasi, bukan saja masyarakat adat berjuang sendiri, tetapi pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus mengalokasikan sumber daya untuk mewujudkan ini segera. Itu juga, dan masyarakat adat juga hampir puluhan tahun sedang berjuang mengenai rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Itu juga berapa kali masuk prolegnas, tapi tidak pernah disahkan. Nah, ini juga masyarakat adat terus berjuang secara nasional. Nah, kita berharap kalau ini bisa, negara bisa konsisten, nah sangat menolong untuk bagaimana menjaga keutuhan, bagaimana menjaga keberagaman, bagaimana menjaga krisis-krisis yang kita hadapi ke depan. Mereka sangat-sangat berpotensi untuk memberikan kontribusi yang besar. Baik, Pak Matius. Jadi memang output dari Kaman ini nanti diharapkan ada terbentuknya regulasi juga begitu ya, didorong ke arah sana begitu. Yang tadi Pak Matius sampaikan ada rancangan undang-undang masyarakat adat, dan juga saya mempoin tadi ada kodifikasi, Pak. Nah, ini saya ingin menanyakan juga, apa yang menjadi urgensi pemberian kodifikasi bagi 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura oleh Presiden Jokowi saat Kaman 6 nanti? Ya, bukan saja 14 kampung adat kodifikasinya yang Presiden akan menyerahkan, tetapi juga pemetaan wilayah adat yang sudah dilakukan. Jadi juga ada puluhan ribu hektar hutan adat yang sudah kita tetapkan. Dan ini wujud dari karya mereka, kebangkitan yang mereka nyatakan, dan upaya-upaya yang mereka sudah hasilkan untuk jati diri mereka dan upaya-upaya pemberdayaan ke depan. Investasi bisa dilakukan dengan mereka. Jadi tidak ada konflik. Nah, sekarang di Kabupaten Jayapura kan ada berapa waktu yang lalu demo-demo kelapa sawit. Presiden sudah cabut izinnya, tapi ada yang kontra, ada yang pro. Ini pintu masuk sebenarnya untuk masyarakat adat bisa memiliki kewenangan penuh untuk bisa berinvestasi dengan siapapun. Jadi bukan dengan pihak lain yang tanpa mereka ketahui. Oke, baik Pak Matius. Kemudian Pak, ini terkait dengan di agenda Kaman sendiri, berbicara soal hak-hak masyarakat adat yang nantinya akan diangkat begitu. Di dalam beberapa agenda-agenda selama sepekan pada saat penyelenggaraan Kaman nantinya, apa poin yang nanti ingin disampaikan di dalam sidang atau mungkin sarasehan kegiatan seperti itu? Jadi itu ada steering committee-nya juga ya dari pusat, karena ini kan Kongres punya aliansi masyarakat adat Nusantara. Jadi mereka organisasi secara nasional yang sudah ada. Mereka akan bicara mengenai organisasi.
bagaimana evaluasi mengenai program-program mereka 5 tahun yang lalu, bagaimana mereka memilih pengurusnya untuk 5 tahun yang akan datang. Dan saya pikir ini agenda yang akan berlangsung selama 6 hari. Tetapi di samping itu, agenda di sini adalah merayakan 9 tahun kebangkitan adat. Kemudian ada Festival Dona Sentani, itu kita satukan semua Jadi dalam momennya bersamaan gitu ya Pak? ya, karena itu semua membicarakan tentang kebudayaan dan adat istiadat. Nah, karena itu ya, ada juga pameran tentang hasil-hasil karya masyarakat adat seluruh Nusantara, tapi juga kuliner dan UMKM, tapi juga ada panggung musik, panggung seni tari. Nah, kita kasih untuk pemuda Papua kreatif untuk bagaimana menampilkan keberadaan mereka untuk menyongsong bonus demografi atau menyongsong Papua masa depan atau menyongsong Indonesia masa depan dengan kebangkitan adat, dengan apa yang dirumuskan dalam Kongres. Karena ini semua diwariskan kepada generasi muda Indonesia. Dan dalam panggung itu juga ada pemuda-pemuda adat dari berbagai Nusantara juga akan tampil di situ. Nah, kita melihat nanti akan ada kolaborasi pemuda Indonesia dengan jati diri, dengan menyuarakan tentang keberagaman, persatuan. Kesan-kesan ini nanti akan dimunculkan di dalam panggung, di pameran. Tapi juga ini termasuk pameran ini juga dalam rangka ketahanan pangan ke depan, ketangguhan masyarakat adat. Jadi itu ditunjukkan semua di situ. Dan ya menurut saya ini akan menjadi agenda luar biasa. Masyarakat yang saya dengar di luar, bahwa ini kongres masyarakat adat terbesar di dunia. Wow. Jadi ini memang sesuatu yang harus tentunya persiapan telah panjang dilakukan dan tentunya eksekusinya bagaimana semuanya di tangan Bapak juga tentunya sebagai ketua. Ini kan agendanya masyarakat adat, jadi bukan agenda pemerintah sebenarnya. Kebetulan saya ditunjuk saja oleh Aman Pusat, pengurus besar, untuk bisa menjadi ketua panitia. Jadi masyarakat adat di wilayah adat Tabi sedang mempersiapkan diri untuk menyambut saudara-saudaranya dari berbagai daerah. Dan kita benar-benar tunjukkan bahwa ini murni dari masyarakat adat datang bertemu dengan masyarakat adat di sini, dan mereka bisa membicarakan masa depan bersama dengan seperti tadi mengenai keorganisasian dan lain-lain. Pak tadi terkait membicarakan masa depan bersama di dalam isu Sarasehan nanti menurut Bapak untuk kontekstual Papua sendiri, apa yang harus isu-isu penting apa yang harus kira-kira menjadi yang ditonjolkan di dalam baik mungkin sidang ataupun Sarasehan? Ya, ada 2 Sarasehan khusus bicara topik tentang Papua, mengenai sumber daya alam, manusia Papua dan tanah. Bukan tanah saja tapi perairan juga. Jadi kepastian hak, kepastian ruang kelola mereka, dan itu perintah Undang-Undang Otsus. Jadi kita bersyukur ya, Undang-Undang Otsus bisa memberikan kepastian hukum untuk kita bisa berjuang untuk bagaimana hak-hak dasar masyarakat di Papua bisa ditegakkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa ada kesetaraan dengan saudara-saudara kita di Indonesia yang lain, dari tingkat kesejahteraan, dari segi sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari forum ini bisa menghasilkan sejumlah rekomendasi, dan itu sangat penting karena kongres ini kebetulan kongres ke-6 ini di Papua di era Otsus 20 tahun ke depan, seperti apa sumber daya alam dan manusia ini bisa menjadi kekuatan yang besar untuk kesejahteraan bersama dan kontribusi terhadap bangsa Indonesia. Baik, jadi memang poinnya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang tentunya menjadi poin utama untuk dibahas nantinya dalam agenda Sarasehan mungkin selama sepekan itu. Nah, Pak Matius, kita juga ketahui bersama ini sesuai topik kita juga menuju Kaman 6 dari Jayapura dan upaya mengakui hak masyarakat adat. Kita sadari juga bahwa banyak tantangan yang dihadapi masyarakat adat Nusantara selama ini. Sehingga adanya Kaman 6 ini diharapkan juga menjadi garda terdepan untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat adalah komponen utama dan garda terdepan bangsa serta solusi atas berbagai persoalan di Indonesia dan juga dunia. Nah, Pak Matius, apa kemudian yang bisa dilakukan masyarakat adat untuk turut serta memecahkan persoalan yang sedang dihadapi saat ini, menurut Anda? Ya, ada komunikasi yang
kurang ya dengan antar masyarakat adat dengan negara. Sebenarnya ini warga negara juga, jadi saya juga kurang paham kenapa komunikasi ini kok sulit sekali. Oke. Mereka yang memiliki hak ulayat, mereka sangat setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang dianggap bahwa ini nanti akan menghambat dan lain-lain. Kalau dari segi bisnis, oke, tapi kan harus ada keadilan di situ. Harus dipertemukan lah. Saya pikir itu perjuangan mereka dengan RUU Masyarakat Hukum Adat itu. Nah, itu berarti bahwa negara dalam politik kebangsaan ini itu belum memberi ruang itu sebenarnya. Nah, kita berharap ini bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi saya pikir itu saja, bukan di luar saja, tapi di Papua juga. Komunikasi antar masyarakat adat dengan pemerintah juga belum tersambung baik. Jadi masyarakat adat seakan-akan berjuang sendiri. Pada saat-saat negara membutuhkan dukungan mereka, baru cari masyarakat adat ada di mana. Tolong dulu lah, ada aspirasi, ada segala macam. Setelah itu dilupakan. Jadi sekedar untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja. Baik. Kita melihat bahwa daerah-daerah transmigrasi, daerah-daerah usaha-usaha perkebunan, pertambangan, kelautan, tidak pernah dibuat hubungan yang terus-menerus kontinu. Mereka terlibat aktif dalam regulasi, dalam memberikan pandangan-pandangan dan hak-hak mereka untuk mendukung dan bisa pembangunan yang berkelanjutan, terus-menerus tanpa konflik, tapi juga bisa menjaga lingkungan dan sebagainya. Ini juga jarang dikomunikasikan. Baik. Lebih banyak dengan investor, pihak swasta, pemerintah untuk memberikan kesempatan. Nah, saya pikir komunikasi ini yang harus kita dukung cepat, bangun cepat, supaya masyarakat juga merasa tenang dan ada kepastian untuk masa depan mereka. Baik, Pak Matius. Jadi poinnya adalah diharapkan keamanan ini juga bisa menjadi salah satu ajang komunikasi yang selama ini mungkin ada sedikit sekat-sekat antara sesama masyarakat adat, tetapi dalam forum ini dipersatukan lagi kembali, dibicarakan apa yang kemudian menjadi aspirasi masing-masing begitu ya. Kembali lagi ke topik kita, pengakuan hak masyarakat adat tadi gitu ya. Dan di pembukaan direncanakan ada dialog juga antara masyarakat adat dengan negara. Ada waktu apakah dengan tokoh-tokoh nasional atau presiden nanti sedang dibicarakan oleh tim pengarahnya. Baik, Pak Matius. Kemudian ini kita sesaat lagi beberapa pekan akan menuju hari H, tanggal 24 sampai tanggal 30. Sejauh ini progres persiapan seperti apa mungkin menjadi pegasan sekarang juga sudah berjalan persiapannya bagus di 12 titik sarasehan. 12 titik sarasehan itu di kampung-kampung, di rumah-rumah adat, di 10 titik di Kabupaten Jayapura, 2 titik di Kota Jayapura. Itu sudah jalan dan akomodasi untuk peserta. Itu juga kita utamakan hari pertama kedua itu di kampung-kampung. Mereka tinggal di situ dengan masyarakat adat bersama-sama. Kemudian hari-hari berikutnya nanti kita atur lagi berapa yang kembali ke kota karena ada rapat-rapat pleno dan komisi itu disatukan di satu tempat. Kalau yang mau tinggal di kampung tapi yang dekat-dekat, supaya datang ke tempat acara bisa lebih dekat dan lebih berbaur juga kembali ke masyarakat lokal kita. Saya lihat ini menjadi persaudaraan dan kekeluargaan yang luar biasa tanpa batas. Nah, ini yang kita harapkan bisa menyuarakan bahwa masyarakat adat itu keberagaman itu sudah selesai. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi bagaimana kita saling merangkul begitu ya Pak dalam momen ini juga ya tentunya. Pak, kemudian bagaimana respon masyarakat adat sendiri di sana terkait dengan animo masyarakat yang mungkin muncul ini menjelang penyelenggaraan KAMAN ini? Sekarang mereka sangat antusias ya mempersiapkan diri untuk menyambut saudara-saudaranya. Mereka bersihkan tempat-tempat tempatan perahu. Ini kan nanti akan ada acara semacam waktu mereka menuju ke kampung itu nanti masyarakat sendiri mengantar dengan tari-tarian. Kalau di danau berarti perahu-perahu
tari-tarian Iso Solo kayak begitu. Jadi tari-tarian di atas air sambil mengantar mereka ke tempat-tempat acara. Jadi ada sejumlah titik itu, termasuk di Kayu Pulau dan di Metu Debi. Nah, kita berharap ini juga menjadi ajang festival Danau Sentani yang bisa menyebar kemana-mana. Jadi pariwisatanya kita tonjolkan dalam suasana ini. Kemudian masyarakat yang datang tinggal di kampung-kampung juga akan menikmati wisata sekitar itu. Dan sambil berkongres. Jadi kita akan tunjukkan bahwa ini juga untuk mempromosikan tentang keindahan dan budaya masyarakat di Papua dalam rangka festival, dalam rangka pariwisata Indonesia ke depan. Tapi juga kita merayakan 9 tahun kebangkitan adat, karena itu masyarakat sangat antusias merayakan 9 tahun dan mereka mempersiapkan apapun. Dukungan mereka sangat luar biasa. Ini Saya dengar ada yang siapkan lahan jagung juga ya Pak ya? lahan. Jadi dari masyarakat pesisir, Ya. mereka siapkan ikan untuk selama kongres, mereka akan mengirim. Wow, luar biasa. Kemudian di sekitar daerah Genyem dan seterusnya, itu ubi-ubian sayur mereka sudah siapkan untuk suplai. Dan masyarakat di danau dengan panitia sedang mengatur teknis, mengatur seperti apa. Ibu-ibu di kampung selama sarasehan 3 hari, itu semua mereka yang menjamin makan minum untuk peserta. Jadi ini benar-benar acara masyarakat adat. Nah, jadi luar biasa Pak ya. Ini Yes. kita sudah tidak sabar nih untuk nanti momennya untuk kita sama-sama datang berkunjung Yeah. ke Kabupaten Jayapura untuk menikmati sajian ataupun atraksi-atraksi yang ada budaya di Yeah. sana yang juga tentunya. Dan ini wajah masyarakat adat Papua, bahwa mereka menghargai benar orang lain. Mereka, apalagi yang datang ini masyarakat adat, wah mereka sangat antusias. Tanpa batas perbedaan-perbedaan apapun, dan ini asli. Ya, ketika kita bicara keberagaman, mungkin dari sini kita akan tunjukkan yang sebenarnya untuk Indonesia. Baik Pak Matius, ini atensi masyarakat luar biasa untuk berpartisipasi dalam setiap sesi ataupun Ya. komponen kegiatan yang ada dalam Kaman ini. Bagaimana selama ini Bapak kemudian beberapa bulan belakangan ini membangun komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat begitu? Kalau dengan masyarakat di Jayapura itu sudah hampir 10 tahun ya. Oke. Karena tanggal 24 Oktober tahun 2013 mereka sudah nyatakan kebangkitan adat. Kebangkitan adat. Dan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura visi misi selama 2 periode 10 tahun ini itu masyarakat adat, penguatan kapasitas masyarakat adat itu menjadi porsi nomor 1. Jadi komunikasi kita selama ini dengan mereka luar biasa. Ada mereka ada punya kantor juga di kantor bupati. Jadi saya lihat ini tanpa batas mereka dengan pemerintah sangat dekat selama 10 tahun ini. Dan ya suasana ini bagi mereka bukan hal yang dipaksakan. Mereka bilang ya selama ini memang tidak ada hal yang mengganggu hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Justru Bapak hadir untuk memberikan ruang Jadi juga kalau apalagi ini mereka menjadi tuan rumah Tuan rumah langsung, sendiri, acaranya mereka begitu ya? acaranya mereka sangat bangga. Baik Pak Matius, ini lebih dari memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 ini akan menjadi panggung untuk memperlihatkan betapa indahnya keberagaman di Indonesia yang seperti tadi Pak Matius sampaikan gitu ya. Kita juga kadang melupakan bahwa masyarakat adat ini adalah salah satu aset Bhinneka Tunggal Ika, tadi sudah diingatkan oleh Pak Matius. Nah Pak Matius, bagaimana Bapak menanggapi hal ini dan tentunya sepakat dong ya Pak siapa ya tentang ini? Ya, pada saat bulan Februari kita pertama kali sosialisasi dengan masyarakat adat, dengan tokoh-tokoh masyarakat di Jayapura, mereka tidak kaget. Mereka bilang, singkat saja, silakan aja datang, kami siap untuk menerima. Karena slogan mereka sekarang ini, yang menjadi tren sekarang, di mana-mana juga terus Kitorang ada. Itu sudah mereka punya moto yang luar biasa. Bahwa Kitorang ada. Silakan datang dan apapun kita akan layani dan kita akan sukseskan. Dan saya pikir satu hal yang menarik, tidak pernah ada pertanyaan apapun, karena waktu itu kan kita sudah sampaikan bahwa yang datang ini banyak yang Muslim.
apalagi tinggal di kampung-kampung yang hampir 100% itu Kristen. Nah, itu bagaimana? Nah, mereka Tantangannya seperti apa, Pak? tidak ada pertanyaan sedikit pun. Oke. Hanya kita beritahu bahwa yang datang ini Muslim banyak. Jadi tolong, dia bilang tidak apa-apa. Tinggal kasih tahu saja kalau mereka mau sembahyang menghadap kemana itu saja. Yang lain-lain nanti kami atur. Oke, pengetahuan-pengetahuan itu Iya. sepertinya masyarakat kita juga sudah tahu ya. Ya, sudah tahu sebenarnya. Jadi tidak mempersoalkan. Karena selama ini di Papua kan hal-hal begini kan tidak ada masalah. Biasa saja begitu. Jadi malah pihak gereja di Jayapura, ibu-ibu persekutuan wanita Kristen, itu mereka sudah mengorganisir diri untuk bagaimana seluruh konsumsi itu ditangani oleh pihak gereja. Dan saya pikir ini hal yang menarik. Mereka tidak bicara perbedaan, mereka hanya bicara bagaimana tamu datang, Dan kita kita sambut harus gitu. sambut dengan baik, melayani dengan baik, dan dia kembali membawa kesan yang baik. Itu saja, tidak ada hal-hal yang lain. Dan ini luar biasa. Saya pikir ini pelajaran baik juga untuk Indonesia lain yang mempersoalkan agama dan sebagainya. Yang kadang-kadang agak bersinggungan Yes, gitu ya, Pak ya. Di itu Papua. sangat peka juga di luar Papua. Oke. Tapi di sini tidak mempersoalkan sedikit pun. Betul sekali Pak Matius. Seperti yang Pak Matius selalu gaungkan begitu ya, bahwa momen Kaman ini bisa dijadikan sebagai salah satu cerminan juga bagi Papua terkait dengan toleransi, kemudian ajang pembuktian bahwa Papua itu selama ini aman saja begitu ya. Setelah pasca PON, kemudian nanti kita akan menghelat event nasional yang bahkan ini berskala internasional ya Pak ya, karena ada berbagai komunitas masyarakat, ada juga dari luar negeri, tamu-tamu dari luar negeri yang akan hadir begitu ya. Baik Tribuners, kita tadi sudah mendengar beberapa hal penting ya dari narasumber kita, yakni Pak Bupati Matius Awaitol. Nah, namun kayaknya pembahasan kita belum sempurna kalau kita tidak menghadirkan Bapak Ondo Afi juga yang berbicara mungkin dari sisi adatnya dan juga hak-hak masyarakat adat yang nanti mungkin bisa diakomodir dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 bulan Oktober ini. Nah, saat ini sudah bergabung juga narasumber kita selanjutnya, yakni Bapak Orgenes Kawai. Ini beliau selaku Ketua Adat Sentani dan juga selaku juga Ondofolo Kampung Bambar. Betul ya Pak ya? Betul. Baik. Bapak bagaimana kabar? Kabar baik. Oke, baik. Kesibukan ini sejauh ini seperti apa mempersiapkan Kaman? Sangat sibuk karena kita punya persiapan di kampung, harus siap semua dulu sebelum mereka datang. Oke, baik. Jadi ini juga termasuk satu komunikasi ke publik ya untuk apa yang Bapak telah lakukan, juga ya, persiapkan juga dari sisi masyarakat adatnya untuk menyongsong Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di akhir bulan Oktober ini. Nah, Pak Ondo, mungkin saya ingin masuk ke pertanyaan ini terkait dengan kesiapan sendiri dari masyarakat adat di Kabupaten Jayapura yang secara keseluruhan seperti apa, dan kita mendengar bahwa ini terdapat 7 wilayah adat dari seluruh wilayah Papua yang akan hadir untuk memperkenalkan budaya serta 10 kampung. Ini seperti apa Pak ini sejauh ini persiapan? Iya, kesiapan dari panitia ketika mereka mengadakan pertemuan bersama dengan para Ondofolo, maka saat itu setiap kampung yang nantinya akan diadakan secara sehat itu sudah mulai berlomba. Tidak ada yang mau kalah satu dengan yang lain. Jadi semua dalam persiapan bagaimana kita bisa menunjukkan hal yang terbaik bagi peserta yang akan datang. Baik, jadi kompetitif sekali ya masyarakat di sana. Siap. Memang berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Siap. Baik, apa kemudian yang membuat masyarakat di sana kemudian semangat dan juga termotivasi gitu untuk memberikan pelayanan, menyambut tamu-tamu yang nanti akan datang, ini tidak sedikit begitu jumlahnya Pak Ondo, silakan. Kami merasa ini suatu kehormatan yang dipercayakan oleh Aman. Tanah Papua ini merupakan tanah yang cukup kompleks dengan adat. Jadi ini penghormatan, jadi kami juga merasa ketika Pak Bupati mempercayakan kampung adat, kami semua merasa wah ini bahagian yang luar biasa, bisa kami merasa bangga, dan dengan demikian kami juga berlomba untuk mempersiapkan apa yang bisa kami siapkan sesuai dengan arahan dari panitia yang ada. Bapak Ondo juga mungkin bisa cerita nih dalam kesempatan ini, apa saja yang sudah dipersiapkan di sana sejauh ini? Kalau saya bisa bicara di kampung saya saja ya, karena ke kampung lain saya tidak bisa. Di kampung saya pertama kami sudah mulai dari pertemuan pertama, kami sudah mengadakan pembersihan kampung. Hari ini saya sempat ke sini, kita ada pengembangan OB, rumah adat itu, karena kami lihat agak sedikit
untuk ruang makannya. Jadi sementara sudah disiapkan. Rencana besok dan seterusnya kami akan coba untuk benahi jalan masuk, Pak Bupati. Jalan masuk yang mungkin ada lubang-lubang lah begitu. Jadi rencananya begitu. Tadi malam kami rapat supaya besok sesuai dengan arahan Pak Bupati, dana kampung itu kami akan pakai untuk melengkapi semua itu. Baik. Jadi persiapan juga sudah semakin matang ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya ini ya Pak Ondo. Sudah, Oke. siap. Tapi mungkin Tribuners semua di rumah ini belum kenal juga nih Pak Ondo Iya. punya kampung ini. Mungkin yang di luar kampung Bambar ini ya Pak. Iya. Ini kampung ini seperti apa? Mungkin apa yang unik di sana dan apa yang menjadi daya tarik dari sisi adatnya, mungkin budayanya, mungkin Pak Ondo bisa ceritakan kepada kita. Kalau budaya tetap kami di sana sama semua. Oke. Cuma keunikan di kami itu, saya kemarin sampaikan kepada tim bahwa yang datang tidur di Bambar ini sebenarnya dia aman sekali. Oke. Keamanannya terjamin. Keamanannya terjamin. Kalau tempat mandinya sudah tidak muat lagi, tergantung dari peserta mau mandi. Kami punya kolam renang, sudah ada kolam alami. Wih, kolam renang Jadi alami. mereka kalau mandi di kamar mandi tidak puas, langsung masuk saja di dalam itu. Ini menarik ini. ya. Berarti memang benar-benar bersatu dengan alam. Sekaligus jadi tempat wisata Tempat supaya wisata mereka juga. datang Oke. melihat bahwa Papua dengan beraneka ragam yang ada di situ. Oke. Kemudian setelah persiapan dan juga tadi Pak Ondo sudah jelaskan sisi uniknya begitu. Perhelatan Kaman ini juga menjadi momentum untuk Kampung Bambar sendiri memperkenalkan budaya, keindahan dan juga pesonanya kepada Indonesia bahkan dunia begitu ya. Nah, terkait hal ini adakah persiapan khusus yang lebih khusus lagi yang telah dilakukan mungkin dari sisi penyiapan manajemennya atau seperti apa begitu? Kami tadi malam sempat kami ngomong dari semua itu kita mau coba angkat ada salah satu budaya yang selama ini mungkin tidak pernah dipamerkan, jadi kami mau coba itu. Tapi ini wacana kami coba karena masih ada waktu yang ini kami mau siapkan semua. Kalau itu sudah oke, pasti kami akan tampilkan di sana. Kalau sekarang disampaikan kan tidak seru. Jadi Nanti kejutan gitu ya Pak Ondo ya? kejutan pada saat itu. Jadi peserta-peserta ini kan secara umum itu benar-benar akan peserta datang ini benar-benar menikmati suasana budaya Papua, Tabi. Jadi penyambutan begitu tiba di Jayapura, itu ada penyambutan. Nah itu juga masih itu nanti ada kejutan-kejutan lah. Terus mengantar ke tempat sarasehan. Itu semua masyarakat adat yang akan mengorganisir bagaimana sampai pulang. Baik. Jadi kalau dari si Pak Matius sendiri melihat persiapan di Kampung Bambar sendiri ini seperti apa? Apakah Kalau ada seperti treatment khusus sendiri mungkin? Seperti Pak Ondo Kawai ini dari Kampung Bambar, setiap Ondofolo di Sentani khususnya di wilayah adat Tabi, itu dia punya atribut-atribut melengkap dalam kebesaran dia, termasuk tari-tarian. Jadi itu bukan hal yang baru. Kalau orang datang ke kampung, diterima oleh Ondofolo, itu bukan asal datang, oh ya selamat datang, bukan. Dia disambut tamu yang datang. Itu kebesaran seorang Ondofolo. Jadi itu luar biasa nanti. Jadi ini juga berarti mungkin jadi keunikan juga ya tersendiri bagi Kampung Bambar juga untuk menyambut para tamu Kaman nantinya ya. Baik, Pak Ondo, mungkin saya ingin menanyakan Kampung Bambar ini kan juga memang sangat istimewa ya dan wajib kita beritahu ke seluruh dunia tentang keunikannya. Selain Kampung Bambar, kita mengetahui bersama bahwa wilayah adat Tabi ini dipilih sebagai venue atau lokasi Kaman 6, pasti ada yang istimewa di balik pemilihan lokasi ini. Boleh diceritakan proses di balik pemilihan wilayah adat Tabi dan apa yang sekiranya istimewa di sana, kemudian menjadi daya tarik penasaran kita juga nih untuk datang dan berkunjung. Kalau gitu ya, Kampung Bambar. pemilihan tempat wilayah adat Tabi itu kan di Kongres kelima di Medan ya. Sudah Mereka diputuskan. diputuskan di sana. Mungkin mereka melihat bahwa mungkin di Jayapura ini khususnya selama ini kan terus bicara tentang masyarakat adat. Mungkin dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melihat itu satu. Yang kedua dari segi transportasi, kemudahan. Kalau penerbangan kan langsung di Sentani. Dari itu pintu masuk. Jadi ada beberapa pertimbangan. Tapi yang kuat itu adalah budayanya. Budaya masyarakat adat di Tabi. Itu yang menarik untuk orang lain bisa datang melihat itu.
Baik, tadi saya sudah sempat sedikit menanyakan ke Pak Matius kesan yang nanti diharapkan setelah Kaman ini. Kalau dari Bapak Ondo sendiri ada tidak kesan khusus yang ingin mungkin harapannya bisa tersampaikan kepada para tamu kongres yang nantinya akan datang khususnya di Kampung Bambar juga mungkin? Iya. Kalau yang pertama saya sampaikan bagi mereka yang belum sampai di tanah Papua selama ini, datang di Aman ini, saksikan Papua seperti ini. Walaupun ada banyak isu yang mengatakan Papua dengan tanah yang kompleks, tapi Papua bukan seluruhnya. Kabupaten Jayapura yang mereka pilih adalah kabupaten yang syarat dengan adat dan memang tatanan adatnya terus dipertahankan sampai dengan hari ini. Jadi harapan kami Aman ketika ada di sini, Kaman itu pasti aman. Kaman itu pasti Pasti aman. aman. Karena Papua, tapi mereka memilih Jayapura adalah tempat yang tepat dari semua. Tapi ini kan provinsi induk, jadi tidak bisa ketong ambil sembarang. Mereka memilih yang terbaik. Yang terbaik. Dan mereka melihat bahwa tatanan budaya dari seluruh orang Papua, Sentani ini rumit sekali. Karena itu memang sulit sekali untuk ditembusi tapi dengan adanya Aman ini, saya percaya bahwa terjadi di tanah Papua, lebih khusus di Kabupaten Kenambayung-Bayung. Maka saya percaya dari sini kita adat bersatu, Indonesia pasti kuat, adat bersatu, negara tetap utuh, adat bersatu, NKRI harga mati. Baik, luar biasa optimismenya dan juga semangatnya membakar kita pada kesempatan talk show kali ini, Bapak Ondo. Saya juga ingin bertanya. Itu saya tanya. Ada tambahan mungkin Itu dari Pak Matius? posisi Kampung Bambar itu di tengah-tengah, sebelah timurnya Danau Sentani, Kota Jayapura, sebelah baratnya pesisir laut. Jadi ini dia akan menunjukkan bahwa posisi ini cukup menarik yang dimiliki oleh Pak Ondo ini. Ya, tunggu saja pada tanggal 24 nanti. Ya. Ada sentapan-sentapan khas mungkin yang bisa diperkenalkan. Ada apa di sana selain mungkin tadi sudah dijelaskan persiapan, kemudian ada makanan-makanan lokal yang mungkin khas dari Sentani, dari Bambar sendiri mungkin? Makanan khas Papua cuma satu saja. Itu sudah yang kita tahu ya? Yang 4 tahun itu sudah. Oke, papeda itu sudah ya? Oke, Mantap. baik. Tapi mungkin lebih jauh dari itu Pak Ondo, saya ingin bertanya juga terkait dengan optimisme Bapak terhadap penyelenggaraan Kaman ini dari sisi adat sendiri seperti apa sih Pak? Pasti optimis karena adat ini, Aman ini datang di sini, kami juga mau buktikan bahwa adat di sini itu tetap seperti ini. Jadi ini sesuatu penghargaan yang diberikan oleh Aman Nasional sehingga kami bisa dapat bagian. Dan itu sebagai ajang pembuktian bahwa masyarakat adat itu masih ada. Yang satu, Eksistensi mereka masih ada dan yang satu karena di sini kan Pak Bupati sudah mencanangkan bahwa ini kebangkitan adat. Jadi dengan adanya kehadiran Aman itu cocok sekali. Bagaimana kita yang tadinya adat sudah mulai luntur, kita bangkit kembali untuk menata dia sehingga semua orang patuh terhadap adat. Sebenarnya adat dia punya tatanannya luar biasa, sistemnya. Tapi ini waktunya Tuhan untuk Pak Bupati sudah mencanangkan ini. Saya berharap dengan adanya Aman besok ini kita adat bangkit dan menyatakan kepada dunia bahwa adat bisa. Adat bisa gitu ya. Dan tentunya dalam momen Kaman ini tentu ruang juga bagi kita punya generasi muda untuk bisa melihat bagaimana eksistensi masyarakat adat agar budaya dan apa sebagainya itu bisa dilestarikan generasi penerus kita ya Pak Bupati. Tanggapannya seperti apa? Ya, artinya anak pemuda ini juga anak-anak adat sebenarnya. Jadi mereka tidak ada di luar. Nah, mereka bagaimana mewariskan seperti tadi Pak Ondo katakan, ini kami masih ada, nilai-nilai ini masih kuat dan bisa berkontribusi terhadap kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan negara. Nah ini dengan pembiaran yang terlalu lama, terdegradasi banyak hal. Dan ini ajang untuk kembali bangkit. Baik Pak Matius, jadi memang memberikan ruang itu tadi yang kemudian menjadi poinnya.
Dan ini mengenal lebih dalam tentang masyarakat adat setempat menjadi salah satu tujuan Kaman 6, salah satunya dengan diharuskannya para peserta untuk menginap di kampung adat setempat. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Matius. Menurut Bapak-Bapak berdua ini, bisa dijelaskan dan dielaborasi mungkin lebih terkait esensi penyelenggaraan Kaman 6 dan hal-hal unik yang sekiranya hanya akan terjadi dan disampaikan di Kaman 6 nantinya. Mungkin yang tidak dirahasiakan ataupun menjadi surprise begitu. Yang bisa diinformasikan. Kalau di menyeberang danau atau menyeberang laut, itu juga kita sudah alokasikan tempat untuk masyarakat, peserta yang datang ini bisa tinggal di rumah-rumah masyarakat. Ya, kalau di kota saya pikir tidak ada problem karena semua fasilitas tersedia. Seperti di Bambar, itu di daratan. Ada 2 lokasi di Kabupaten Jayapura di darat, yang lainnya semua di danau. Jadi di danau ini masyarakat adat juga sedang siapkan angkutan. Mereka akan mengantar sendiri. Mereka akan mengantar sendiri, Pak. Jadi menjemput ke kampung dan mengantar kembali selama sarasehan berlangsung. Baik. Makan juga di situ. Pokoknya tanggung jawab tuan rumah lah, masyarakat adat di kampung-kampung nanti. Jadi yang seperti Pak Matius katakan sebelumnya bahwa kebersamaan, kekeluargaan itu yang ingin diangkat. Karena Mempersatukan sekat-sekat yang selama ini terpisah. Keluarga gitu, sendiri. Berjarak ya. Dia akan layani pasti sebaik-baiknya supaya pulang dengan kesan yang baik untuk tentang kampung, tentang pelayanan. Baik, saya ke Bapak Ondo. Untuk di Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini, di Kampung Bambar sendiri apa yang nanti aktivitas apa yang akan ada di sana? Mungkin ada salah satu lokasi sarasehan juga atau mungkin ada agenda-agenda apa selain mungkin festival-festival gitu? Ya kalau agenda pertama kan tergantung dari panitia, mereka agenda apa. Jadi menyesuaikan juga. Iya, menyesuaikan. Terus yang lain-lain nanti kami akan buat sendiri. Jadi selama di tempat kami sarasehan itu berapa hari, mungkin kami ajak semua orang harus dansa. Dansa, wah ini menarik. Karena biasanya kita orang Papua tuh suka bergoyang, menari gitu. Jadi mau dansa model apa saja nanti. Bebas. Tapi masih dalam konteks adat atau dansa yang gimana? Masih dalam konteks adat. Tentunya melestarikan juga budaya kita ya. Oke, ini menarik. Tentunya kita punya generasi muda, anak muda juga harus datang. Dan salah satu lokasinya di Kampung Bambar untuk bagaimana kita melihat kebudayaan-kebudayaan kita yang mungkin saja belum pernah kita lihat tapi nanti akan tampil dan muncul di Kongres Masyarakat Adat Nasional dalam pawai budaya atau mungkin atraksi-atraksi wisata lainnya ya Pak ya, Pak Bupati. Ada satu hal yang kita sedang diskusikan dengan pihak gereja, itu khususnya di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, itu 26 Oktober itu hari ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja. Biasanya ada ibadah di jemaat-jemaat. Nah, kami sedang bicarakan, bisakah karena tanggal 26 itu sarasehan masih di kampung-kampung. Masih berlangsung ya? Ya, pada periode bisakah ibadah di tempat sarasehan? Jadi ya paling kalau mulai jam 8, selesai 9. Karena ini ulang tahun, jadi bisa dalam bentuk perayaan lah. Jadi ada konteks-konteks kegiatan yang memang bisa diatur. Bisa diatur, tidak murni seperti ibadah hari Minggu, tidak. Tapi ini ibadah perayaan. Nah, itu juga kami usulkan kalau bisa di setiap sarasehan itu ibadah dalam budaya tertentu. Misalnya di Bambar mungkin dengan budaya Batak. Jadi semua ibadah dalam bentuk bahasa Batak dan atribut. Terus di tempat lain juga begitu. Di tempat lain di budaya Jawa mungkin. Nah, itu luar biasa nanti. Jadi kita lagi diskusi dengan pihak gereja. Bisakah nanti, ya, karena nanti acara itu kan mereka yang handle untuk 1 jamnya. Setelah itu sarasehan tetap jalan. Sarasehan tetap berlangsung. Jadi memang tidak merubah tempat. Tidak merubah tempat ya. Dan itu situasional juga ya Pak ya? Ya, karena ini mayoritas Muslim juga, jadi nanti kita coba atur supaya perayaannya bisa sifatnya nasionalis. Tapi religius. Bapak Ondo sendiri bisa membayangkan tidak mungkin mayoritas tamu yang datang komunitas Muslim begitu, kemudian dengan latar belakang kita yang masyarakat tadi Pak Bupati sudah singgung tidak memandang perbedaan. Cuman dari sisi masyarakat adat sendiri melihat hal seperti ini sebagaimana?
Kalau dari sisi adat tidak pernah membedakan kau dari agama mana. Ketika kau hadir di sini, apa yang diatur oleh masyarakat adat ikut saja. Ya. Justru nilai-nilai itu sudah diajarkan dalam kita punya tatanan adat begitu ya Pak Ondo ya. Nanti ketika kita kembali ke masing-masing wilayah baru bisa. Kan hanya sekali saja. Sekali. Oke, baik. Menyatu di dalam kebersamaan. Menyatu di dalam kebersamaan. Memang ini akan menjadi sesuatu momen yang indah begitu ya. Yang tadi seperti Pak Bupati juga bilang bahwa momen Bhinneka Tunggal Ika itu tadi yang akan nanti terjadi selama periode seminggu itu ya. Oke. Sejauh ini support juga terkait mungkin jaminan keamanan tadi Bapak Ondo sudah sebutkan. Selain itu mungkin konsumsi atau seperti apa di sana, penyediaan makanan-makanan lokal mungkin. Saya dengar juga tadi ada yang menyediakan lahan jagung. Kalau dari Kampung Bamber sendiri apa yang didorong begitu? Kalau makanan lokal itu pasti sudah ada sebelum mereka datang sudah ada. Tinggal sekarang kan kami menunggu bagaimana panitia punya kerja. Kemudian ada harapan khusus tidak Pak Ondo dalam momen Kaman ini mungkin dari sisi adat sendiri yang harus diangkat juga dalam mungkin topik-topik sarasehan begitu, isu-isu lokal terkini yang mungkin bisa menjadi perhatian publik begitu? Saya pikir itu yang sangat penting sekali, tapi itu nanti kami akan bicara dengan Pak Bupati, dengan panitia, apa yang perlu kita angkat. Apa yang perlu diangkat? Yang selama ini menjadi pergumulan kita di tempat ini. Jadi ada aspirasinya seperti ini, tapi bagaimana diakomodir kemudian menjadi satu pendapat satu agenda yang bisa dibahas. Gitu. Dan Pak Bupati bagaimana merespon masyarakat adat juga ini yang kemudian itu kan ada 2 titik sarasehan itu khusus bicara mengenai Papua. Jadi bukan yang lainnya bicara secara umum, tapi 2 sarasehan khusus topik-topik lokal ya. Kita akan bicara seperti tadi Pak Ondo ada sampaikan itu. Kemudian juga bukan saja di Kabupaten Jayapura tapi di Kota Jayapura juga. Jadi ini banyak pihak, baik yang dari pemuda, dari perempuan, dari paguyuban Nusantara yang ada di Papua dan Kota dan Kabupaten Jayapura, itu semua lagi antusias semua. Karena ini juga yang datang juga saudara-saudara mereka. Mereka juga jadi tuan rumah karena mereka orang di sini. Jadi ini menarik, banyak pihak terlibat dan merasa ini persaudaraan yang luar biasa. Karena itu kita berharap ini tidak diganggu ya dengan kepentingan politik. Mengganggu, biarlah masyarakat adat bersukacita. Jadi melalui Kaman ini tadi keharmonisan masyarakat yang mungkin paguyuban Nusantara yang sudah tinggal lama di Papua, ada saudara-saudara yang datang dari luar, ini bisa bagaimana menyambut dan mereka juga mungkin bisa mengisahkan juga kehidupan mereka selama ini di Papua seperti apa dan bersama-sama harmonis dengan masyarakat adat setempat gitu ya Pak Bupati ya? Ya, mereka sudah berapa kali sudah bertemu dan bicarakan itu. Mereka sekarang tanya panitia, kami bisa kerjakan apa? Malah menawarkan diri ya, Pak Bupati. Kami siap untuk semua kita bersukses dengan acara ini. Komunikasi yang dibangun antar itu seperti apa Pak Bupati sejauh ini? Jadi mereka sangat siap dan mereka sudah undang saya 2 kali untuk menjelaskan mengenai kongres ini dan mereka sangat antusias untuk terlibat langsung. Jadi saya pikir komunikasi sudah jalan, tinggal kita rapikan saja. Mungkin pada saat penyambutan mungkin terus ada hal-hal lain kurang, mungkin mengantar ke tempat-tempat wisata itu biar teman-teman paguyuban bisa membantu, bisa sambil silaturahmi dan sebagainya. Tapi kita agendakan waktu dengan semua agenda dan semua merasa bertanggung jawab lah untuk kita bisa sukseskan ini. Baik. Jadi memang ini kerja bersama karena Kaman ini sejatinya bukan milik kita walaupun tuan rumah di wilayah adat Tabi, tapi menghadirkan juga berbagai komponen kesukuan begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalamnya begitu ya. Mungkin salah satu agenda yang tidak penting juga di Aman ini masalah adat. Jadi kalau kita bicara adat, kita tidak bicara tentang Papua Merdeka. Jadi ini yang perlu kita bicara sehingga adat itu bagaimana kita menata kembali, bukan bicara tentang Papua Merdeka. Jadi kalau itu sebabnya saya kemarin berpikir begini, kalau adat ini ditangani langsung oleh Dewan Adat Tabi, itu pasti Tabi kan dia punya unik-uniknya lain.
Jadi semua pikiran yang ketong mau bawa di dalam kongres ini adalah bagaimana menata kembali adat itu yang sudah terkikis, kita mulai bangkit kembali dari situ. Dan Jadi ya murni untuk bicara tentang kepentingan kesejahteraan masyarakat adat. Ya. Jadi bukan bicara lagi merdeka kah yang hari ini orang berteriak. Jadi dalam konteks memang Bhinneka Tunggal Ika, meraih Ya, kebersamaan sama warga Nusantara juga begitu ya. Mungkin itu yang perlu nanti di kongres itu mungkin ada yang diarahkan begitu. Diarahkan. Oke. Bapak Ondo, saya juga masih penasaran soal Kampung Bambar sendiri ini. Masyarakat di sana mata pencarian dan ini seperti apa? Masyarakat di sana ya kebanyakan mereka ya pekerjaannya petani yang biasa-biasa aja. Terus hari ini kan orang Papua lebih identik dengan mereka berusaha biar jadi pegawai negeri aman-aman begitu. Jadi dengan keadaan begitu, tapi ini sesuatu penghargaan yang kami merasa bahwa ini kami sangat dihargai. Jadi dengan adanya aman ini kami juga mau kembali bagaimana membangun kembali hubungan kekeluargaan, adat silaturahmi yang sedang mulai ini. Jadi kemarin panitia tanya, di sini berapa suku? Saya bilang kami di sini sekitar 8 suku. 8 suku. Iya. Jadi Suku Bambar sendiri, kami kan 5 suku. Ada kami punya suku Batak, suku Toraja, suku Cuma di Lansor kampung saya ada beragam ya. Iya, suku Bugis, Oke. suku Sulawesi Tenggara, semua ada. Jadi memang momen kapan ini bukan sesuatu yang sebenarnya yang baru untuk mempertemukan, tidak sudah lama, tapi mungkin hanya untuk duduk bersama dan juga tadi ada agenda-agenda pentingnya lainnya yang untuk dibahas. Pak Bupati ada tambahan mungkin? Ya, Pak Ondo ini selain Ondo di Bambar, seperti juga dia Ketua Dewan Adat Suku Sentani, dia juga anggota DPR Provinsi Papua, dia juga hamba Tuhan juga, jadi lengkap. Lengkap title-nya gitu. Nah, dan dia membawahi juga selain masyarakat adat, juga ya adat-adat lain juga di situ. Ya ini kan sudah hal yang biasa ya. Bukan hal yang baru untuk di Papua. Baik Pak Bupati dan juga Bapak Ondo. Ini luar biasa sekali ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini terakhir kita sudah berada di ujung acara. Ini saya ingin bertanya satu hal juga nih terkait Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 ini nanti akan dihadiri oleh kurang lebih 10.000 masyarakat adat dari berbagai penjuru Nusantara. Nah, 10.000 orang ini akan berkumpul di wilayah adat Tabi. Tentu saja kita tidak boleh setengah-setengah nih ya Pak. Seperti tadi persiapan dan sebagainya sudah matang, kemudian dirampungkan dari sisi di Kampung Bambar juga sendiri begitu. Tentunya ada apa yang harus kita bersatu untuk mewujudkan persembahan luar biasa bagi masyarakat adat. Optimismenya dan komitmen kuatnya mungkin sebagai bentuk penegasan. Silakan Bapak berdua. Pak Bupati mungkin terlebih dahulu. Ya, kita berharap masyarakat adat di tanah Papua dan Papua Barat ini adalah agenda kita semua, agenda kita bersama. Mari kita memberikan dukungan, support, doa kita bagaimana ini bisa sukses. Karena ini acara besar sekali yang dilaksanakan oleh masyarakat adat. Ini tidak pernah terjadi di tanah Papua. Karena itu kita bersatu. Ketika kita bicara mengenai hak-hak dasar orang Papua, kita bicara mengenai tanah, air, kita bicara mengenai sumber daya alam, kita bicara tentang manusia Papua. Mari kita duduk bersama-sama. Kongres ini juga memberikan ruang. Ada 2 sarasehan khusus bicara mengenai masalah-masalah masyarakat adat di Papua. Nah, mari kita manfaatkan momentum-momentum ini dan waktu-waktu ini tidak pernah akan kembali lagi. Jadi keamanan, tapi juga kelancaran semua kita. Ini ajang pembuktian bahwa masyarakat adat di Papua itu ada. Dan ini sangat menarik. Mari kita wariskan hal-hal yang membanggakan untuk generasi Papua yang akan datang, tapi juga untuk generasi muda untuk Indonesia. Saya lihat dengan acara begini, dengan penerimaan masyarakat adat di wilayah adat Tabi terhadap saudara-saudaranya yang akan datang dari luar, dan
keakraban, persaudaraan yang murni, tulus dari masyarakat adat, ini akan bisa menepis tentang banyak stigma yang negatif tentang Papua. Bahwa masyarakat adat sendiri, orang asli Papua tidak seperti itu. Mereka sangat mencintai persaudaraan, kekeluargaan, kebinekaan, dan ini ajang pembuktian bahwa Papua luar biasa, Papua penuh dengan kasih untuk semua orang. Saya pikir itu jumlah bukan masalah. Tadi bilang 10.000 orang, mungkin lebih nanti. Banyak juga peninjau dari luar negeri, dan semua ini sudah terkoordinasi. Kami bisa bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM untuk mengatur imigrasi, kelancaran semua, dan semua sedang bekerja. Kami sudah bertemu dengan Menko Polhukam untuk acara ini, dengan kekhususan Papua, sehingga kita semua menjamin keberhasilan acara ini. Sudah audiens dengan pemerintah Provinsi Papua, dengan DPR Papua, dan MRP di sini, dan semua komponen masyarakat adat di wilayah Tabi. Kita berharap ini menjadi pesta budaya untuk membuat suasana yang sejuk, tapi juga damai untuk menyongsong masa depan Papua yang lebih baik. Tapi juga ada hal-hal positif yang bagi saya mungkin hal-hal besar. Besok akan dirumuskan kontribusi terhadap Indonesia. Kontribusi dari masyarakat adat di Papua untuk Indonesia, saudara-saudara kita se-Nusantara, begitu ya? Sangat luar biasa nanti. Oke, baik. Pak Bupati, kemudian mungkin ada tambahan sedikit dari Bapak Ondo. Kita juga sudah tadi mengintip sedikit ya, persiapan yang luar biasa untuk perhelatan Kaman 6 yang tadi Bapak Ondo sampaikan. Terakhir ini Bapak Ondo, apa pesan yang ingin disampaikan baik untuk panitia Kaman 6 dan juga seluruh masyarakat di Indonesia untuk turut menyukseskan momen yang sangat luar biasa ini tentunya? Bapak Ondo, silakan. Ya, Indonesia itu beraneka ragam budaya. Jadi kalau memang memilih Papua sebagai tempat Kongres Aman yang ke-6, berarti ada sesuatu yang sedang dilirik ya. Nah, saya tidak tahu apa yang dilirik, nanti besok kita lihat. Harapan kami kepada seluruh masyarakat adat yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, mari kita sama-sama satukan hati, satukan langkah, tekad kita untuk menyambut kehadiran Aman ini, karena ini merupakan anugerah Tuhan yang dimana lewat campur tangan Tuhan, percayakan panitia bisa dapat menunjuk Papua sebagai tuan rumah untuk Kongres. Jadi untuk Aman, saya mau katakan, sebelum pemerintah ada, kami sudah ada, adat sudah ada. Kamu ada pun kami tetap ada, dan sampai selesai kamu kembali dari sini juga kami tetap ada, dan sampai Tuhan datang. Luar biasa. Baik, jadi tetap ada, tetap eksis, dan akan semakin eksis dan bersinar lagi tentunya melalui momen Kongres Masyarakat Adat Nasional ke-6 yang akan nanti dihelat pada tanggal 24 hingga 30 Oktober 2022 mendatang. Betul ya Bapak berdua? Oke, baik. Penutup yang sangat baik sekali. Terima kasih atas ceritanya dari Bapak Matius dan juga Bapak Orgenes Kawai, dan juga terima kasih untuk kesempatannya sudah hadir di studio kami. Dan Tribuners, barusan itu sekaligus menjadi penutup episode pertama talk show Kaman 6 kali ini. Tribunnews dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 di microsite kami di http kamanvpapua.id, dan juga Instagram Tribunnews @tribunnews dan @akulokalakubangga. Untuk bersama-sama kita menyukseskan peralatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 tahun ini. Kami juga memberikan dukungan dan semangat untuk persiapan peralatan Kaman 6 mendatang. Saya doakan sukses dan lancar untuk peralatan Kaman 6 ini yang luar biasa, dan akhir kata saya Aldi Bimantara undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan moto kita, Kita orang ada.